Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu, alhamdulillah marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di Ramadan hari yang ke-15 ini ya, kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah sampai nanti akhir nanti ibadah Ramadan di tanggal 30 Ramadan ya. Insya Allah ya, kita dalam keadaan sehat dan puasa kita kepenuh, nggak ada halangan dari Insya Allah. Dan kita kembali Insya Allah di 1 Syawal dalam keadaan yang berkah, selamat, fitri, kita bersih semuanya, hati kita semuanya. Insya Allah kita dalam menghadapi ini semuanya. Kepada ibu-ibu sekalian, banyak tantangan dan yang harus kita capai karena kita sebentar lagi akan menghadapi PTM. Kita berdoa semoga persiapan PTM kita bisa berjalan dengan lancar. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kepada ibu sekalian yang saya hormati, kemarin tim Satgas Covid udah saya bentuk, ketuanya Pak Lili. Pak Lili yang akan nanti bertanggung jawab tentang persiapan PTM di sekolah kita, nanti dibantu dengan tim-timnya. Silakan Pak Lili pilih timnya biar semuanya bisa berjalan dengan lancar semuanya. Yang pertama kemarin saya sudah bantu, kita persiapan pertama itu sebelum melakukan PTM kita harus mendetek dulu siswa-siswa yang akan ikut PTM, karena kalau dia tidak mengisi biodata, dia setuju atau tidak setuju, itu kita belum bisa melaksanakan PTM. Nah, PTM ini makanya kemarin saya udah data sudah beberapa orang. Kalau yang di siswanya cuma 6 orang di kelas, berarti 6 orang yang ikut PTM gitu. Jadi sesuai dengan data siswa di sini, setuju atau tidak setuju. Kalau dia setuju, berarti dia melakukan PTM. Kalau dia tidak setuju, berarti Bapak dan Ibu belajarnya masih tetap dari anak-anak BDR di rumah. Jadi langkah pertama itu kita dari siswa dulu, persetujuan orang tua, dan atas setuju baru kita lihat berapa orang yang setuju, nanti dibagi 50%-nya. Dan pelaksanaan belajar 1 minggu hanya 2 kali PTM tatap mukanya. Nah sisanya daring. Jadi kalau misalkan nanti hasil nanti ini kita rekap, atau terakhir nanti saya akan bagi tugas, kita rekap semuanya, nanti berapa yang daring, berapa yang luring. Jadi luringnya PTM kita masuk ke sekolah seperti biasa, dan tambahan kemarin itu kita udah melaksanakan sosialisasi, tinggal kita gencarkan kepada orang tua semuanya. Nah untuk PTM ini persyaratannya banyak sekali, banyak banget. Kemarin waktu saya di Ciputat dari Dinas Pendidikan dan dari Dinas Kesehatan datang ke sekolah melihat kesiapan kita. Kalau kita tidak siap, misalkan 75% ke bawah, kita nggak boleh tatap muka. Jadi harus kondisi benar-benar harus siap semuanya. Karena dikhawatirkan takutnya, tapi kita sih berharap selalu berdoa walaupun anak-anak sekolah tidak adalah yang terjangkit penyakit itu gitu. Kita mintanya kita jaga deh semuanya kesehatan kita dan anak-anak terutama ya. Jadi yang pertama itu di awal nanti kita sudah menyiapkan titik anak kedatangan dan titik anak pulang yang kemarin udah kita siapkan di depan. Nanti tinggal kita berikan tanda, mau pulangnya mau tanda merah atau mau dirubah
datang tanda hijau, pulang tanda merah. Jadi titik kumpulnya di situ. Titik dia kedatangan, titik dia pulang. Titik kumpul nanti diusahakan di tengah lapangan. Itu kita buat titik kumpul anak-anak itu warnanya hijau. Yang kemarin itu dari dinas warnanya hijau. Yang kedua, setelah titik kumpul anak-anak arahkan kemana? Cuci tangan. Nah, cuci tangan itu nanti diarahkan, dibuatlah jarak-jarak buat anak-anak cuci tangan biar nanti cuci tangan bergerumun gitu. Jadi diatur nanti jaraknya, kita siapkan dari sekarang apa yang kita butuhkan. Berarti kita butuh cat untuk membatasi anak. Kedua, kita juga butuh nanti semen. Ada beberapa kaleng atau ember kita buat, kita semen sebagai batas garis kalau misalkan kita dibakan kayak rantai-rantai gitu. Batas anak datang itu. Jadi itu udah diatur di kita. Jadi kita nanti butuh semen, butuh cat, butuh tiang buat nanti batasnya. Kalau misalkan kita buat rantai, tali aja Bu ya. iya tali nanti kita buat dari tambang aja. Tambang. Nanti kan kita harus bikin tiangnya kan buat pegangannya itu. Nanti Pak Gunda itu dan rekan-rekan baru kita bagi tugas nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti yang meriksa termogan, yang meriksa suhu tubuh, nanti pakai sarung tangan. Jadi khusus yang itu pakai sarung tangan. Jadi sarung tangan kita belum punya. Jadi saya usahakan kalau sarung tangan saya minta aja. Atau kita beli aja nanti satu buah untuk sekali pakai. Yang plastik kali Bu ya? Yang itu yang karet. Karet yang kayak dokter. Oh iya. Sarung tangannya itu. Terus setelah itu nanti kan petugas kita dari Dinkes sama dari dinas pendidikan diarahkan nih anak setelah cuci tangan, setelah diperiksa pakai termogan, anak-anak misalkan badan panas, taruhnya di mana nih? Di isolasinya dulu. Isolasi sambil menunggu dia suhu tubuhnya turun. Jadi di depan udah disiapin kursi-kursi buat anak-anak jaga. Kalau misalkan suhu badannya panas, ditaruh dulu di situ. Jadi belum boleh masuk ke ruang sekolah. Mau UKS atau kemana jangan dulu. Ditaruh di situ, nanti kita siapin meja. Makanya ini kan sekolah kita kan ini ya bagaimana nanti kita tata dan biar rapi gimana caranya. Setelah itu, setelah anak yang sehat dia masuk, dia cuci tangan, diarahkan langsung ke kursinya. Kursinya kita siapin nanti tanda silang, boleh didudukin, boleh yang tidak. Terus arah jalannya juga harus kita buat arah jalan di anak-anak masuk kelas, arah jalannya. Kemudian nanti pada saat nanti anak-anak di dalam kelas mau masuk kelas, jadi guru 30 menit sebelum pembelajaran atau 20 menit sebelum guru udah di dalam kelas untuk menjaga-jaga jangan sampai tuh anak keliaran. Makanya kita kerja keras banget gitu sebagai seorang guru. Anak-anak pokoknya datang, pokoknya udah ada namanya. Kalau misalkan kita butuh nama, dan juga kita atur jadi gitu ya. Jadi kita siapkan semuanya nih. Kita siapkan semuanya, kesiapan kita semuanya. Apa yang harus kita jaga? Kali ini pakai masker Pak Didi. Itu yang pertama. Nanti guru tugasnya tidak boleh jalan-jalan, nggak kayak seperti biasa kan kita anak datang ke kita gitu kan, kita arahin, kita kadang ke meja anak-anak itu nggak boleh. Pokoknya duduk atau berdiri. Jadi nggak boleh sama sekali bersentuhan gitu, sama sekali. Pokoknya guru langsung di sini kasih tugas anak-anak. Jadi tugas kamu tugasnya tidak boleh mencatat. Guru hanya mengarahkan saja, karena kalau di dalam kelas kan cuma 4 JP ya. 4 JP itu untuk 2 guru. Misalkan hari itu ada bidang studi. Kita cuma 2 JP, 1 JP-nya 30 menit. Berarti kan cuma 1 jam kita di dalam kelas. Kita hanya mengarahkan saja. Nah, tugas-tugasnya anak-anak kerjakannya di rumah. Kerjakannya di rumah ya. Dia tidak boleh mengerjakan di dalam kelas.
Jadi dulu hanya itu saja, guru menjaga, ada anak-anak semuanya, pokoknya guru diem aja. Pokoknya guru ngarahkan di sini tugas-tugasnya, kasih tugas, kasih contoh, nanti kamu kerjakannya di rumah. Paling kalau anak-anak mau bercerita ya silakan, tapi di kursinya masing-masing. Dia nggak boleh bercerita datang nemenin kita, nggak boleh. Kalau kemarin arahan dari dinasnya ya, gitu. Jadi cukuplah. Nanti anak-anak duduk masing-masing, dia mau makan, dia mau minum, makan katanya boleh, tapi di akhir mau kegiatan dia mau pulang. Atau karena itu 2 jam, jadi anak-anak wajib sarapan dari rumah. Kalau dia tidak sarapan, dia bawa makan, bawa minum sendiri. Karena untuk menjaga semuanya hal-hal yang kita persiapkan yang tidak baik buat anak-anak kita. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu nanti bapak dan ibu guru yang tidak mengajar pada hari itu, tugasnya nanti menungguin posko. Nanti kita bagi posko. Posko anak-anak di depan yang khusus ngatur, yang buat pegang. Terus posko yang arahkan anak ke atas, ke lantai 2, ke lantai 3, dan sini posko. Berarti nanti posko mungkin ada 3 atau 4 orang atau orang guru. Jadi pokoknya hari itu semuanya harus masuk, walaupun saya nggak ada jam mengajar, atau semuanya harus nunggu, jangan sampai anak bergerumun ketemu dia dengan teman-temannya. Nah itu bahaya nanti buat kita. Setelah itu nanti anak-anak masuk, terus anak-anak seperti biasa, nggak boleh pegang punya pensil temannya, nggak boleh, itu kan kita udah tahu ya, kemarin kita udah, tinggal kita sosialisasi orang tua mana SOP untuk orang tua, SOP untuk orang anak, SOP untuk kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, udah setelah selesai, anak-anak pulang dengan tertib, pulang ke sekolah, pulang ke rumah, dia tidak boleh langsung memakai baju sekolah yang dia pakai. Langsung ke kamar mandi, langsung ganti pakaian. Itu harus kita kita mantepin ke orang tua, tuh kita sosialisasinya. Jadi tidak boleh. Untungnya alhamdulillah setiap hari baju murid kita tuh ganti setiap hari, dari Senin, Selasa, Rebo, Kamis sampai Sabtu bajunya beda semua. Jadi tidak ada Selasa sama merah putih. Senin putih merah, Selasanya orange, rencana baru. Baru. Nanti Rebo baru putih hijau. Oh, gitu. Kamis baru batik. Jumat muslim, Sabtu pramuka. Jadi ganti terus ya? Ganti terus jadi tiap hari? Iya, ganti terus setiap hari. Ya, jangan sampai pokoknya anak pulang langsung ganti baju, cuci bersih, dia ke kamar mandi, kalau perlu dia mandi, dia sampoan. Pokoknya dalam kondisi bersih. Jangan sampai ya itu yang kita khawatirkan, takutnya dia nempel, dia ketemu di sekolah steril nih. Tadi di jalan dia ketemu temennya, tak nempel ke badannya. Nah, itu yang perlu kita follow. Kemudian nanti pada saat kita kegiatan pembelajaran yang 4 JP itu, pokoknya wanti-wanti deh, kalau bisa mah jangan ngasih tugas pada saat itu. Tugasnya mandiri aja di rumah kerjakan. Di situ anak dibuat senang, dimotivasi, dikasih semangat. Ya dia bercerita selama pandemi atau apa aja, sambil kita masukkan unsur-unsur pelajaran di situ. Dia tuh kegiatan dia, keseharian dia, misalkan kayak matematika dia mandi sehari berapa kali, misalkan 3 kali Bu gitu. Kalau sehari 1 ember berarti selama kamu 3 kali mandi berapa ember, itu kan ada unsur matematikanya gitu. Nah, ada IPA-nya misalkan, yaitu air itu berarti benda cair atau benda padat, terus manfaatnya untuk apa, itu kan bisa kita kasih pelajaran dari hal-hal dari kehidupan dia sehari-hari. Itu yang sangat penting kita laksanakan. Terus yang kedua, yang selanjutnya itu nanti setelah jalur anak-anak masuk ke kelas, kemudian kelasnya rapi, setelah selesai langsung disemprot lagi, disinfektan, baru kita bergantian lagi.
Nah, makanya kemarin itu kita sudah atur waktu jam belajarnya itu kita 3 hari ya Pak Mul kemarin itu Ya. 3 hari. Nah sekarang kita jadwal lagi 2 hari, 1 minggu. Makanya kita atur lagi nanti jam belajar, jangan sampai tuh anak ketemu gitu. Ketemu dengan teman-temannya di sekolah gitu. Kita atur banget waktunya, nanti kita analisa dari ini nih. Makanya dari siswa yang ini, yang siswa yang udah masuk kan ada 6 orang, ada 13 orang. Kalau 13 berarti dibagi 2 hari berarti 6 sama 6. Iya, 6. Berarti sedikit amat gitu. Makanya nih woro-woro guru Ya, kelas. masih ada beberapa yang udah kita woro-woro tapi masih belum menghasilkan Iya, makanya kita harus data banget gitu. Jadi kita ngambil pembelajaran dari orang tua yang isi data PTM ini. Kamu kali kamu ada apa dulu? Ada apa? Itu nanti untuk PTN. Nah, langkah awal kita yang pertama itu nanti Pak Lidi, ini yang kemarin udah vaksin, udah beberapa orang yang udah ngirim sertifikat vaksin. Nanti yang belum, kita tunggu dari hari ini kan 26-27 ini ada pemeriksaan vaksin, dan nanti juga ada pendataan dari Puskesmas. Nah untuk dari Puskesmas, ini saya baru tahu jawaban dari Puskesmas, bahwa Puskesmas akan mengecek verifikasi sekolah kita untuk persiapan PTN itu tanggal 3 Mei. Udah tinggal berapa hari lagi kita nyiapin berarti? 6 hari itu. Tinggal 1 minggu ini gitu. Apa yang harus kita isi di sini ini ada nih nanti, ada instrumen-instrumennya. Ada kemarin saya dapat SOP dari Pak Kadis, ini yang dari yang kemarin dari Pak Sanju, ini yang dari Pak Sanju. Ini yang dari Pak Sanju, nanti yang dari Kadis kita. Sahabat seduh, ini guru-guru sedang mempersiapkan merapikan lebih banyak lagi. Ya sahabat seduh, inilah para tukang-tukang yang akhirnya ahli di bidangnya. Untuk sementara over ahli. Ini ada yang kerjaan ngangkutin rumput. Siap berarti. Dia udah selesai belum? Ambil minimalnya dulu. Kajian mana pasoknya Ustaz. Sekolah pengen bagus nih. Nyambungnya dari sesuai. Nyambungnya dari Ini ya. Marjan nih.
untuk cat warna merah ini hampir